Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Sinvasyang Sutra Teratai episode 150. Dalam realitas sejati terdapat makna menakjubkan yang tak berkesudahan. Setiap hari, apakah hati dan tubuh kita sudah benar-benar menyatu secara harmonis? Seringkali hati kita justru terpisah dari tubuh kita. Kita memang sering berada dalam keadaan seperti itu. Karena itu, kita menjalani praktek pembinaan diri untuk belajar bagaimana menyelaraskan tubuh dan hati dalam satu kesatuan. Namun hati dan tubuh, apa yang dimaksudkan dengan hati? Apa yang dimaksudkan dengan tubuh? Sutra Makna Tanpa Batas mengatakan demikian. Tubuhnya adalah bukan ada ataupun tiada, bukan oleh sebab ataupun kondisi, tidak membedakan diri sendiri dari orang lain. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Jika dijelaskan, maknanya sangat luas. Ada saatnya hati dan tubuh itu tampak ada, namun ada kalanya juga seolah-olah tiada hati dan tiada tubuh. Seperti apa wujud hati itu? Kita tidak dapat melihatnya walaupun menyentuhnya. Lalu bagaimana sebenarnya wujud hati itu? Sayangnya kita sebagai manusia awam justru terjebak dalam satu niat pikiran dalam hati ini yang membuat kita menghadapi berbagai macam kerisauan sepanjang hidup ini dan mengalami banyak penderitaan. Adapun perasaan dari penderitaan tersebut, pengalaman setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang merasa, aku jelas-jelas sangat menderita, tapi kami tidak bisa merasakan penderitaanmu. Antara ada dan tiada hanyalah sebuah bentuk penghayatan. Apa yang pernah dialami sendiri dapat dipahami, sementara yang belum pernah mengalaminya tidak akan mampu merasakannya. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba menjelaskan penderitaan tersebut, tetap tidak akan bisa dipahami sepenuhnya. Oleh karena itu, tubuh dan hati, dua hal ini sesungguhnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ataupun dikeluarkan untuk diperlihatkan, agar orang lain benar-benar dapat merasakannya. Oleh karena itu, tubuhnya adalah bukan ada. Tubuh Dharma dari semua Buddha adalah menyamai jagat raya, tiada muncul atau lenyap, tiada datang atau pergi. Ini adalah tingkatan tertinggi bagi seorang praktisi spiritual. Ia telah mengubah tubuhnya menjadi Dharma Kaya atau tubuh Dharma. Manusia datang dan pergi. Karena sebab dan kondisi mereka, segala sesuatu tumbuh dari benih, sebab dan dari kondisi yang diciptakan oleh bumi, air, api, dan angin. Inilah bagaimana bentuk fisik terwujud di dunia ini. Hanya Buddha yang dapat memahami prinsip-prinsip bersama dari semua hal yang merupakan Dharma sejati. Dharma sejati dan semua prinsip tercakup dalam Dharma Kaya Buddha. Kebijaksanaannya yang seluas alam semesta ini seperti bagaimana alam semesta mencakup semua hal di bumi. Ia memiliki pemahaman tentang segala sesuatu yang sangat jelas. Ia tidak lagi muncul maupun lenyap, namun semua hal di alam semesta muncul dan lenyap. Tubuh manusia mengalami kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Tetapi prinsip yang sebenarnya adalah bukan dengan wujud ataupun tanpa wujud, bukan dengan nama ataupun tanpa nama, berdiam selamanya namun bukan ada, kosong dan hening namun bukan tiada. Kedengarannya sangat mendalam. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan kepada semua, Anda dan saya tidak akan pernah benar-benar memahami perasaan satu sama lain, tidak akan pernah benar-benar merasakannya. Aku merasa sangat menderita, aku merasa sangat sakit, tetapi apa yang tidak bisa kita rasakan, memang tidak bisa kita rasakan. Hidup begitu tak berdaya. Oleh karena itu, bukan wujud
Apa yang Anda katakan, apa yang Anda ungkapkan, saya tidak dapat melihatnya, bukan tanpa wujud. Artinya orang yang merasakannya, benar-benar merasakannya demikian. Rasa seperti ini apakah benar ada atau tidak, adalah sebuah namanya sakit. Sebenarnya sakit juga merupakan suatu kata benda. Rasa sakit ini ada banyak sekali cara untuk mengungkapkan rasa sakit. Jadi sakit tidak memiliki bentuk tetap dan juga bukan dengan tanpa nama. Benar-benar ada. Keberadaan kata benda ini benar-benar ada perasaan seperti itu. Jadi bukan dengan nama ataupun tanpa nama. Kita manusia selalu terjerat di dalam nama dan rupa ini. Bahkan ketika kita benar-benar bisa merasakannya, orang lain tidak dapat merasakannya. Yang bisa merasakannya terkadang naik dan ada kalanya jatuh. Jadi ini sebenarnya merupakan benda yang ada atau tidak ada. Yang menikmatinya bersuka cita. Apakah bisa menikmatinya selamanya? Orang yang sedang menderita, apakah selamanya berada dalam keadaan menderita? Semua ini merupakan rupa yang tidak pasti, juga merupakan sesuatu yang selalu ada, dan juga bukan merupakan sesuatu yang tidak ada, yakni sesuatu yang di antara ada dan tidak ada. Harus melihat kita menggunakan sikap yang bagaimana untuk mengubahnya. Jadi, bukan dengan wujud ataupun tanpa wujud, bukan dengan nama ataupun tanpa nama, berdiam selamanya namun bukan ada, kosong dan hening namun bukan tiada. Kalau dikatakan ada namun tanpa bekas ataupun jejak, disebut tiada namun membentang ke seluruh penjuru. Di dunia sebenarnya ada atau tidak ada, ini harus melihat kebijaksanaan kita. Apakah bisa memahami hingga tuntas semua prinsip kebenaran akan segala sesuatu di dunia? Jika prinsip kebenaran telah dipahami semuanya dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Sebenarnya bukan oleh sebab ataupun kondisi, tidak membedakan diri sendiri dari orang lain. Kita sering membahas mengenai sebab dan kondisi. Sebenarnya manusia bagaimana datangnya, bagaimana perginya, bagaimana merasakannya, bagaimana menghayatinya, harus ada sebab dan kondisi yang berpacu dengan sendirinya. Ambil contoh kita semua, dia, Anda, dan saya. Di antara kita karena berpadunya sebab dan kondisi pendukung yang menyebabkan adanya wujud. Karena kita memiliki sebab dan kondisi antara guru dan murid, kita bisa berkumpul di sini untuk melatih diri bersama. Ini adalah tempat pelatihan diri kita, sumsum dharma dan mazhab kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah wujud yang tercipta dari bersatunya sebab dan kondisi pendukung. Telah terbentuknya organisasi ini adalah sejenis wujud. Dia, Anda, dan saya, kita masing-masing memiliki istilah dan tanggung jawab yang berbeda. Setiap orang memiliki sebab dan kondisi kita sendiri. Singkatnya, sebab dan kondisi berpadu memunculkan wujud. Bagaimana mereka muncul? Bagaimana mereka lenyap? Wujud muncul dan lenyap tergantung pada sebab dan kondisi, bukan oleh sebab ataupun kondisi tidak membedakan diri sendiri dan orang lain. Tetapi jika hal ini dipisahkan, maka tidak ada apapun sama sekali. Jika hal ini dipadukan, maka muncul istilah demikian. Adanya organisasi yang demikian serta memiliki wujud demikian. Ketika wujud tercipta, itu disebut bentuk. Oleh karena itu, saya berkata bentuk, bertahan. Benda-benda ini sudah terbentuk dalam lingkungan ini disebut bertahan. Ini adalah berpadunya sebab dan kondisi memunculkan wujud. Bukan oleh sebab ataupun kondisi, tidak membedakan diri sendiri dari orang lain. Sebab dan kondisi, diri sendiri dan orang lain berpadu sebagai wujud. Singkatnya, sebab dan kondisi berpadu memunculkan wujud. Tubuh Dharma dari Buddha tiada muncul atau lenyap.
Makanya bukan oleh sebab ataupun kondisi, tidak membedakan diri sendiri dari orang lain. Kita adalah manusia awam yang terjerat oleh sebab dan kondisi. Siapapun dia, semuanya terjerat oleh sebab dan kondisi. Namun bagaimana dengan Buddha? Tubuh Dharma dan Buddha adalah tanpa awal dan tanpa akhir, tiada muncul ataupun lenyap, tiada datang atau pergi. Pada dasarnya adalah berdiam selamanya, maka tidak muncul ataupun lenyap. Itulah sifat hakiki Buddha. Buddha, para Buddha, bodhisattva semuanya, demi para makhluk yang menderita di dunia, yang kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya, maka dia adalah bukan oleh sebab ataupun kondisi, tidak membedakan diri sendiri dari orang lain. Demikian Sang Buddha datang ke dunia, bukan karena terikat oleh sebab atau kondisi tertentu. Jika harus dikaitkan dengan sebab dan kondisi, maka itu adalah welas asih dan kebijaksanaan, maha cinta, maha belas kasih, maha sukacita, maha keikhlasan. Tidak tega para makhluk menderita datang ke dunia dengan kondisi batin yang sangat terang dan jelas. Maka beliau adalah bukan oleh sebab ataupun kondisi, tidak membedakan diri sendiri dari orang lain. Tubuh Dharma Buddha tiada muncul dan lenyap, bukan muncul dan lenyap sedemikian rupa di dunia. Beliau ada secara abadi. Maka naskah Sutra Teratai berikut ini berbunyi, Buddha kemudian membabarkan kitab sutra dari kendaraan besar, sutra yang bernama Makna Tanpa Batas. Di tengah persamuhan, Buddha menguraikannya secara terperinci. Sutra Teratai bab 1, pendahuluan. Buddha kemudian membabarkan kitab sutra dari kendaraan besar. Tujuan terbesar Sang Buddha adalah untuk sepenuhnya mengungkapkan maksud terdalam dalam hatinya. Maka ketika waktunya telah tiba, beliau mulai mengajarkan sutra-sutra kendaraan besar, membabarkan kendaraan besar. Semua Buddha Tathagata mencapai pencerahan sempurna yang sejati. Inilah yang disebut kendaraan besar, yaitu Anuttara Samyak Sambodhi, pencerahan yang paling luhur, benar, dan sempurna. Ini adalah hakikat kesadaran yang telah disadari oleh Buddha, serta jalan yang telah Sang Buddha tempuh. Kita semua sebenarnya berada di jalan yang sama. Sejak awal kita telah memilikinya. Orang-orang sebelum kita berhasil melaluinya, maka orang-orang setelahnya juga seharusnya dapat melaluinya. Buddha dapat mencapai kebudaan, dan kita sebagai makhluk hidup pada dasarnya juga memiliki sifat Buddha. Jadi mengapa kita tidak bisa mencapai kebudaan? Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Buddha adalah kebenaran tentang adanya jalan tersebut, sebuah jalan yang benar-benar nyata dan dapat ditempuh. Membabarkan kendaraan besar. Semua Buddha Tathagata mencapai pencerahan sempurna yang sejati. Jalan yang dipraktikkannya, kendaraan itu dinamakan kendaraan unggul, kendaraan menakjubkan, kendaraan tiada tara sepenuhnya. Sehingga kendaraan itu dinamakan kendaraan besar, yakni mengungkapkan bahwa jalan ini adalah jalan yang besar, yang sungguh rata dan lebar. Jalan agung dari pencerahan sejati dan sempurna, dinamakan kendaraan unggul, merupakan yang terunggul, yang tiada tara sepenuhnya. Yang paling unggul tiada tara, sehingga disebut sebagai kendaraan unggul. Tidak ada prinsip kebenaran yang lebih tinggi daripada ini, dinamakan kendaraan menakjubkan. Tidak ada jalan yang lebih aman serta lebih luas daripada jalan besar ini. Jalan ini dapat langsung menuju kondisi kebudaan, sehingga ini merupakan ajaran yang dapat menuju pencerahan sejati dan sempurna, yang juga merupakan pencerahan yang paling unggul. Ajaran yang halus dan menakjubkan, sehingga dinamakan kendaraan menakjubkan. Kendaraan tiada tara sepenuhnya, yang mencakup semua kendaraan besar, yang mencakup semua kendaraan kecil. Sebelumnya telah membahas 4 kebenaran mulia ajaran dari 12 nidana, 6 paramita. Di dalam 6 paramita, kita dapat menganalisa ajaran dari 12 nidana.
Ajaran dari 12 nidana mencakup 4 kesunyataan mulia, sehingga dikatakan yang besar mencakup semua yang kecil. Maka, laksana alam semesta, ia dapat mencakup semua planet yang berada di alam semesta. Yang besar dapat mencakup yang kecil, semua prinsip kebenaran telah tercakup. Sutra yang bernama Makna Tanpa Batas. Karena Buddha ingin membabarkan sutra teratai, prinsip dari satu realitas sejati, terlebih dahulu membabarkan makna tanpa batas ini, kemudian memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas, kembali pada prinsip dari satu realitas sejati. Sutra kendaraan besar ini sebenarnya bernama apa? Yaitu disebut sutra yang bernama Makna Tanpa Batas. Karena itu, selalu saya katakan kepada semua orang bahwa sutra makna tanpa batas adalah inti dari sutra teratai, dan inti dari sutra teratai itu sendiri terletak dalam sutra makna tanpa batas. Satu prinsip saja sudah mampu mencakup semua dharma. Satu kebenaran dapat merangkum seluruh ajaran. Oleh karena itu, ketika Buddha hendak menyampaikan sutra teratai untuk mengungkapkan maksud terdalam, sesungguhnya ajaran ini telah lama tersimpan di dalam hati beliau dan ingin diungkapkan. Namun, terlebih dahulu membabarkan makna tanpa batas. Setelah itu, beliau memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Saat memasuki kondisi samadhi ini, sebenarnya disebut sebagai sutra teratai yang melampaui kata-kata, yang disebut sebagai landasan dari makna tanpa batas, baik memancarkan cahaya maupun menampakkan tanda-tanda. Semua itu terjadi dalam keadaan meditasi tersebut. Pada saat itu, inti dharma makna tanpa batas di dalam batin benar-benar penuh sukacita dan bergelora, seakan siap untuk disampaikan. Inilah yang disebut samadhi pada landasan dari makna tanpa batas, kembali pada prinsip dari satu realitas sejati. Sebenarnya ada sangat banyak prinsip yang dirangkum menjadi satu kebenaran kendaraan besar. Oleh karena itu, Sutra Makna Tanpa Batas mengatakan, dari satu lahir tak terhingga, dari yang tak terhingga kembali lahir dari satu. Segala dharma yang tampak di hadapan kita akan menghasilkan kebijaksanaan yang tak terhingga. Inilah yang perlu kita lihat. Apakah kita mampu memahami secara menyeluruh prinsip makna tanpa batas ini? Jadi, kembali pada prinsip dari satu realitas sejati mencakup banyak sekali prinsip. Dalam realitas sejati terdapat makna menakjubkan yang tak berkesudahan. Makna dinamakan sutra makna tanpa batas. Ini yang senantiasa dilindungi oleh Buddha. Jika kita memikirkan hakikat satu kebenaran ini, makna yang indah tiada habisnya hanya dengan membaca kalimat ini saja. Dalam hati terhadap sutra makna tanpa batas, kita sudah bisa merasakan gelora yang sangat dalam. Hati terasa penuh semangat, penuh sukacita. Ketika makna tanpa batas ini masuk ke dalam hati, kita dapat merasakan dan memahaminya. Segala hal di dunia ini, baik peristiwa, benda, maupun prinsipnya, dengan demikian kita dapat memahami semuanya. Jadi dikatakan sesungguhnya di dalam makna tanpa batas, tubuh adalah bukan ada ataupun tiada. Sebenarnya tubuh kita ini ada atau tidak ada? Apakah dirimu adalah bayi waktu kecil? Apakah dirimu adalah saat remaja dan masih muda? Ataukah dirimu adalah dirimu yang sekarang sudah menua? Dan seterusnya. Pada tubuh yang sama, sesungguhnya bukan ada ataupun tiada. Sebenarnya semua tanpa bentuk yang tetap. Saya sekarang bukan lagi wujud muda, apalagi wujud masih kecil. Wujud apa yang bisa tetap selamanya? Tidak ada. Bukan oleh sebab ataupun kondisi, bukan oleh orang lain. Sebenarnya, cinta kasih tanpa syarat, welas asih yang merasa sepenanggungan adalah kondisi batin Buddha. 4 sifat luhur dengan sendirinya tidak lagi terikat oleh sebab dan kondisi dari karma. Semua ini ada dalam makna tanpa batas. Maka kita harus masuk ke dalamnya, biarkan batin masuk ke dalam dharma, dan dharma masuk ke dalam batin. Jika demikian,
Kerisauan apa lagi yang tersisa? Semua tidak ada lagi. Karena itu, semua orang harus selalu bersungguh hati.